Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sahur. Kapan Lailatul Qadar datang? Ya, ini dengan adanya perbedaan masuk Ramadan atau perbedaan hari raya ini juga ada hikmahnya. Sehingga semua hari dikatakan ganjil. Jadi nggak ada genap ganjil, ganjil semua karena potensinya bisa semuanya menjadi ganjil. Nah, 10 hari terakhir itu jangan dilewatkan semuanya. Nah, perkara kapannya kalau kita bicara hadis, pertama Rasulullah mengatakan Lailatul Qadar turun pada 10 hari terakhir. Lebih spesifik lagi, Lailatul Qadar turun di malam-malam ganjil 10 hari terakhir. Lebih spesifik lagi, Lailatul Qadar turun di malam ke-27. Nah, mengenai malam 27 ini, ada hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, waktu itu dikatakan, di Bukhari juga ada, bahwa ada sahabat yang bertanya, Rasulullah, aku semalam bermimpi bertemu Lailatul Qadar dan Al-Qadar datang pada hari ke-7. Hari ke-7 maksudnya 27. Maka Rasulullah menjawabnya, ya carilah pada hari itu, semoga mudah-mudahan ada. Cirinya malam hari itu tenang, seakan-akan tidak ada pergerakan angin, di pagi harinya kemudian matahari bersinar kayak enggan. Jadi sinarnya enggak selorong, tapi kayak enggan-enggan gimana gitu. Nah itulah ciri-cirinya kata Rasulullah. Di pagi harinya sejuk, kemudian malam sampai pagi itu sejuk, mataharinya itu malu-malu bersinarnya. Itu ciri Lailatul Qadar dan Rasulullah mengatakan, mengiyakan, carilah di malam 27, semoga itu ada di situ. Berarti Rasulullah seakan-akan mengatakan, yo, kui kemungkinan paling besar nih ngono kui. Nah, tapi kita nggak boleh di kafe jujuk tok tanggal 17. Wah, nggak boleh. Jadi semuanya kalau bisa ya malam ganjil itu semuanya atau malam genap ganjil genap itu terus hajar 10 hari terakhir itu full. Pasti insya Allah kena salah satunya. Kenapa? Karena rangket ya. 10 hari terakhir itu diisi semua. Nah, itu yang luar biasa. Yang paling keren ya 10 hari terakhir pas di Mekah Al-Mukarramah atau di Madinah Al-Munawwarah. Wah, jangan ditanya. Mudah-mudahan teman-teman berangkat semuanya. Allahumma amin. Itu harus kita berdoa bersama-sama ya. Karena keren sekali, sudah umroh, sebagai terakhir di sana pas Ramadan, pahalanya kayak haji itu. Sudah, dan itu lipat gandanya luar biasa. Makanya kalau kita lihat teman-teman banyak yang berlomba-lomba umroh di Ramadan 10 hari terakhir, itu banyak yang sudah book jauh-jauh hari, bahkan setahun sebelumnya sudah bayar dulu dia, agar seatnya aman gitu ya. Untuk apa? Ya karena tahu persis bagaimana 10 hari terakhir itu manfaatnya untuk menggugurkan dosa, untuk kemudian menambah pahala khususnya. Jadi umur kita, umatnya Kanjeng Nabi itu kan nggak panjang-panjang, 63, 65, 100 itu sudah harang-harang. Nabi-nabi dulu umur ya serem-serem ribuan umurnya. Makanya kalau di istilahnya perlombaan kita beribadah setar dari usia 0 sampai dengan usia 63, sementara umat Nabi sebelumnya sampai ribuan, ya sudah kita mau mengalahkan sudah susah sekali. Makanya Allah memberikan kasih sayang spesial bagi umat Nabi SAW, walaupun umurnya pendek, tidak sepanjang nabi-nabi sebelumnya, tetapi amal solehnya walaupun sedikit bisa dilipat gandakan, bisa menyamai bahkan mengalahkan daripada orang-orang yang beramal dari nabi-nabi sebelumnya. Nah, oleh karena itu, mumpung diskon besar-besaran, siapa yang sholat di situ dilipat gandakan, siapa yang sedekah dilipat gandakan, semua dilipat gandakan. Seakan-akan melakukan ibadah yang sama 1000 bulan lamanya. Nah, jangan sia-siakan itu. Kenapa? Karena itu nanti kita akan menyesal. Nah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang ya yang bisa mengisi waktu-waktu Ramadan dengan amal soleh sebanyak-banyaknya, sebaik-baiknya. Lailatul Qadar ini menjadi salah satu ukuran dan ciri utamanya. Siapa yang dapat Lailatul Qadar? Ada cirinya. Ulama sepakat mencirikannya adalah orang yang setelah puasa Ramadan itu amal ibadahnya semakin meningkat, insya Allah itu dapat Lailatul Qadar. Nah, jadi kalau mau ditanya, aku entuk rayo, nah cek aja. Kalau baru Ramadan kok ternyata ibadahnya malah turun, nah itu berarti dipertanyakan. Tapi habis puasa kok malah sama, syukur malah ngegas. Kenapa? Kalau puasa terbatas, malah nggak puasa itu lebih bebas. Nah, dia all out di situ. Nah, itu namanya insya Allah penuh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, monggo di 10 hari terakhir ini anggap saja semua hari adalah ganjil sehingga nggak perlu malam 27 dan pokoknya hajar semua, semuanya difulkan, dimaksimalkan. Sahur pun juga jadi amal soleh. Sholat menjadi amal soleh selama itu diniatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka monggo
di masjid-masjid ada i'tikaf, kadang-kadang i'tikaf disambung dengan langsung sahur bersama. Nah, itu juga selain senang, pahalanya juga melimpah bagi yang memberi sahur. Nah, monggo nanti masjid-masjid, tempat-tempat yang mau memberikan sahur itu juga salah satu cara agar dapat Lailatul Qadar. Itu yang bisa kita lakukan selain ada sholat, kemudian ada wirid, ada ngaji, memberi sahur. Nah, juga tadi ada kontemplasi. Nah, jadi kalau ada yang tanya, kapan Lailatul Qadar datang? Ya, datangnya di sebuah hari terakhir. Kapan pasnya? Ya, tadi sudah sampaikan di awal seperti itu. Kita mengantisipasi agar tetap dapat, kita usahakan untuk terus-menerus mengisi malam-malam dengan kebaikan-kebaikan amal soleh. Sehingga pas kita melakukan amal itu, turun Lailatul Qadar, wah pas itu luar biasa. Demikian, semoga kita semua dapat Lailatul Qadar. Amin. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.